Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Rustiadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis 2 dari mata kuliah Praktikum Keamanan Jaringan. Di sini sudah ada topologi, yaitu user bisa melakukan login, namun menggunakan proxy digest out menggunakan Squid ya. Lalu proxy ini untuk akses user agar bisa melakukan akses internet. Jadi ini skenarionya. Yang pertama, user login ke proxy dengan menggunakan autentikasi skema digest. Lalu yang skenario kedua yaitu user dan password tersimpan di database, bisa menggunakan MariaDB atau MySQL. Lalu untuk yang ketiga, skenario ketiga, jika user gagal terautentikasi setelah 3 kali percobaan login, maka selanjutnya user akan diblokir oleh firewall. Oke, langsung saja kita coba untuk mengerjakan yang nomor 1 ini. Nah, di sini langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita install Squid-nya dulu. Ini sudah saya lakukan install ya, apt-get install Squid. Di sini saya sudah melakukan instalasi. Lalu kita melakukan enable digest module for Apache. Ini, kita masukkan perintah ini. A2N Nah, berhubung saya sudah melakukan ini, enable digest ini, lanjut ke restart Apache 2 dengan cara service Apache 2 restart. Setelah itu, setelah Apache 2 nya terrestart, kita konfigurasi di squid.conf. Caranya kita masuk di etc squid. Nah, di sini di directory squid ini sudah ada squid.conf. Itu saya masukkan konfigurasi setelah kata-kata insert. Ini kebetulan yang tidak digunakan saya hapus semua karena nanti saya bingung. Jadi saya masukkan yang sesuai dengan skenarionya aja. Oke, di sini itu aram digest programnya nanti password dan username-nya itu akan disimpan di digest.txt ini dengan nama autentikasi pens dan maksimal login-nya 3 kali. Lalu di sini saya atur aksesnya itu lokal karena ini adalah komputer server. Lalu di sini saya juga mengkonfigurasi format log jika mengalami kegagalan dalam log format Squid. Ini setelah kita masukkan perintah ini semuanya di squid.config, kita lakukan restart Squid service. Nah, setelah Squid restart ini Squidnya sudah di restart,
kita membuat user baru di Digest dengan cara kita masukkan nama outnya tadi itu kita kan settingnya pants, lalu username kita masukkan coba new password, kita disuruh masukkan password. Nah ini sudah. Kalau mau melihat enkripsi dari usernya, kita bisa melakukan chat digest.txt. Oh ini kenapa yang baru coba ini tidak saya tidak masuk di digest.txt, karena ini di soal kedua itu nanti kan terkoneksi dengan database. Jadi kebetulan yang ada di database ini adalah user Karina Dantes. Jadi yang coba ini masih belum masuk ke database. Kita coba aja yang usernya sudah ada ya, yaitu Karina. Kita coba. Oh ya, sebentar. Sebelum out ini harusnya itu masuk ke pengaturan dulu. Di sini kita masuk ke preference, lalu masuk ke proxy. Nah, di sini kita atur proxy-nya manual dengan ini kan karena komputer server, jadi HTTP proxy-nya saya masukkan localhost, portnya 3128, terus source host-nya juga sama. Ini juga dicentang also use this proxy, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita keluar dulu ya. Kita coba masuk lagi ke web untuk mencoba autentikasinya. Ketika kita mau melakukan browsing itu langsung diminta authentication. Tadi coba Karina ya tadi kan, lalu passwordnya Karina. Oke, kalau gini, kalau sudah benar autentikasinya, kita bisa melakukan browsing. Ini untuk menjawab soal yang nomor 1. Soal yang nomor 2, user dan password tersimpan di database. Jadi di sini yang pertama kita melakukan install ini apt-get install MySQL server. Ini kan saya sudah melakukan instalasi. Jadi langsung aja kita masuk ke MySQL-nya. Cara masuknya itu MySQL. Nah, ini dimintai password saya itu. Nah, setelah itu ini kan sudah masuk di MySQL-nya. Sebelumnya saya sudah bikin tabel untuk menyimpan username dan password authentication. Jadi di sini saya akan tampilkan dulu ya datanya. Select bintang from Digest. Nah, ini saya sudah bikin nama tabelnya yaitu Digest, ID, username, out, password. Jadi username, out, dan password ini didapatkan dari ini ya, digest.txt. Karena di sini data Karina dan tes ini masuk ke dalam tabel Digest. Jadi ketika
login out itu pengecekannya melalui database. Lalu kita masuk di nano var www.html coba 2 digest.php ya. Nah, di sini sudah saya setting server name-nya localhost. Untuk username-nya tadi saya menggunakan root, password-nya ini. Untuk db name-nya tadi saya menggunakan user. Nah, di sini adalah untuk membuat koneksi agar bisa mengakses MySQL. Lalu di sini ada select bintang from digest. Ini kita untuk menampilkan data dari tabel digest. Jadi dari data digest.txt ini kita masukkan ke tabel yang ada di kita masukkan di digest.php, jadi username, out, sama password. Nah, setelah kita atur agar digest.txt-nya ini masuk ke tabel ke PHP ke MySQL, atur kita masuk ke nano var www.html coba 2 tes.sh. Nah, di sini itu adalah script untuk menyambungkan antara file PHP tadi agar bisa masuk ke dalam database. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi di tes.sh, kita bisa mengecek tes.sh ini berjalan mengupdate data setiap 1 detik. Mengupdate data untuk di database-nya. Jadi fungsi tes.sh itu adalah seperti itu. Dan untuk menjawab soal nomor 3, jika user gagal terautentikasi setelah 3 kali percobaan login, maka selanjutnya user akan diblokir oleh firewall. Jadi kita akan melakukan instalasi file tuban di komputer server. Caranya yaitu apt-get install file tuban. Nah, di sini saya sudah melakukan instalasi ya untuk file tubannya. Lalu kita membuat konfigurasi file tuban kita ubah direktorinya dulu. File tuban. Kita buat di jail.conf. Nah, di sini akan muncul beberapa script. Kita cari kata-kata squid ya. Nah, di sini squid enable, kita atur squidnya enable, terus portnya 32128, filter squid, logpadnya, dan ini max retry ini adalah waktu untuk jika user melakukan 3 kali kesalahan, maka akan di-block sama komputer server. Ban time-nya ini 10 menit dengan port 3128. Lalu setelah sudah kita setting file tubannya di jail.config tadi, kita buka ini ya, nano etc. Nah, jadi kita membuka filter
di squidnya. Jadi di sini adalah untuk menambahkan regex dari file tuban nanti ke squid.config. Di sini ya, saya tambahkan di sini. Setelah sudah, lalu kita melakukan restart file tuban, service file tuban restart. Setelah itu kita uji coba di komputer klien. Jadi kita atur proxy di komputer kliennya ini dulu. Di sini sudah saya atur sama dengan settingan proxy di komputer server. Saya pilih manual proxy configuration. Lalu untuk HTTP proxy-nya kita masukkan IP dari komputer server. Bisa dilihat di sini. Nah, itu IP-nya 150.128. Sama. Lalu portnya 3128. Lalu centang ini also use this proxy for FTP and HTTPS. Lalu di sini di source host-nya kita masukkan IP dari komputer server dengan port yang sama 128. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita coba refresh. Kita buka web browser lagi. Nah, di sini tuh tadi saya sudah mencoba 3 kali gagal dengan cara lakukan cancel sebanyak atau gagal login sebanyak 3 kali. Di sini tidak bisa, akhirnya di komputer klien tidak bisa melakukan browsing. Nah, di sini kita bisa cek di iptables min and out. Nah, di sini kan muncul IP dari komputer klien 150.130 ini di reject. Jadi tadi itu saya di squid.config-nya saya atur 10 menit supaya ketika menunjukkan ini iptables min and out ini bisa kelihatan bahwa IP klien ini sedang diblok. Jadi sekian video dari saya. Jika ada salah kata dan salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.